Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Rudi Gunawan, SPDI, salah satu guru di SMA Negeri 1 Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEX 2 tahun 2024 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 240401131076. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melakukan praktek uji kinerja di SMA Negeri 1 Tabunganen pada fase F kelas 11 materi berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Dengan modal pembelajaran TPACK berikut video pembelajaran saya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Bapak meminta kalian untuk berdiri dulu. Berdiri semua. Bapak ingin ngecek kalian apa siap semua untuk belajar. Bapak periksa dulu kalian, kelengkapan kalian. Bapak lihat. Yang ceweknya, alhamdulillah, silakan duduk. Cewek, yang cowok, silakan duduk. Lengkap semua. Oke. Sebelum Bapak mulai dalam pelajaran ini, Bapak ingin terlebih dulu mengabsen kalian. Silakan yang Bapak sebutkan namanya, angkat tangannya. Ahmad Humaidi Anandia. Ahmad Reja, ada keterangan? Arya Surya Putra, Atiatul Husna, Cahaya, Fahru Radi, Fauji Rahmadani, ada keterangan? Khairun Nisa, Muhammad Jailani. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta untuk kalian untuk berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Alhamdulillah. Oke, sebelum Bapak beranjak memasuki pelajaran di bab 8 ini, yaitu perilaku yang namanya menghormati orang tua dan guru. Bapak minta kepada kalian untuk ice breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, yang keempat, yang kelima. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti kalau sudah breakingnya siap belajar, kita belajar. Oke, kalian bisa simak di depan layar. Bapak sudah menyediakan yang namanya materi pada hari ini. Lihat. Perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bisa kalian lihat. Nah, Bapak jelaskan dulu. Mengetahui ini yang namanya tujuan pembelajarannya. Yang ini. Mengetahui dan memahami nilai hormat dan patuh. Dan yang kedua, menunjukkan sikap hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membangun kesadaran akan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan
guru. Kalian pasti mempunyai yang namanya orang tua. Lah, apalagi guru. Barangai guru apakah? Amun orang tua pasti mempunyai abah, mama, pasti mempunyai. Tidak mungkin tidak mempunyai orang tua. Kalau tidak mempunyai, berarti lahir di mana? Ada mungkin Ikam lahir dari kambing misalnya, tak mungkin. Atau sapi misalnya, ada mungkin. Pastikan orang tua kita masing-masing ada. Kita teruskan. Nah, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu pengertiannya hormat patuh kepada orang tua. 1. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua berarti menghargai, takjim itu menghargai, dan khidmat kepada kedua orang tua itu patuh. Hendaklah jangan sekali-sekali kepada orang tua kita masing-masing, jangan sampai menyakiti yang namanya hati sidin. Lah, jangan sampai membantah sidin, walaupun berat bagi kamu, tapi ringan bagi sidin. Lah, makanya di rumah itu dipaham-pahamilah, apalagi para cewek-cewek. Lelaki paham-pahami, lelaki pun demikian. Kalau di rumah, mau itu pekerjaan rumahnya, mau itu membantu orang tuanya di ladang, nah dipaham-pahami. Cewek, selagi misalnya kada sekolah atau tidak ada kegiatan di sekolah, bantulah orang tuanya di rumah. 1. Mengurus rumah, memelihara yang namanya perabotan di rumah kah, pekerjaan rumah lah, dibantu orang tuanya lah. Apalagi selain membantu di rumah, apa yang disuruh sidin jangan dibantah lah. Itu salah satu yang menyenangkan hati seseorang, yaitu orang tua. Bukan saja orang tua, orang lain pun kalau kita perhatian, pasti orang senang. Tidak mungkin tidak senang. Jika di sekolah ujar guru, ibu kah, bapak kah, nak tolong Ikam ambilkan sesapu di kantor sana. Sesapu aja, padahal ringan, tapi kok lerpai berjalannya jauh banar. Uyuh juapang baik, mulai hujung ke hujung berjalan. Tapi jangan memikirkan ujungnya, pikirkan pahala dan berkahnya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Ini baru di orang tua, belum di guru. Nah, sedikit aja ke orang tua. Apabila kamu hafal neng ini, mengerti ucapan neng ini, insya Allah dunia akhirat Ikam senang. Tetapi intinya lawan orang tua jangan sampai berbantahan. Sampai-sampai dikatakan, tuh lihat di buku paket kalian masing-masing. Nah, yang dalil dikatakan di situ adalah seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya lihat, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Nah, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, maksudnya orang tua tadi, sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya ikam menggaduh sampai toha, sampai sidin kada kawa apa-apa lagi, itu maksud di sini. Maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada kedua-duanya perkataan upin tadi. Lain upin ipin, lain upin. Biasanya di rumah, Jai, nukacan, sih. Nah, itu. Hindah mai, sopan dulu. Masa ulun ganteng ini disuruh nukar acan ke warung. Ibaratnya ikan melihat pahala tuh nalah. Nang secara terpaksa tadi, tapi terlaksana. Walaupun terpaksa, lah, tapi terlaksana, itu pahalanya ganal. Apalagi orang tua yang menyuruh. Orang tua yang menyuruh. Dikatakan di dalam surah atau dalil di sini tadi, mengatakan aja tidak diperkenankan kepada orang tua. Apalagi sawat petampakan kan kuitan. Itu jangan sekali-sekali yang namanya mengatakan atau kepada orang tua. Bapak lanjutkan. Dan janganlah engkau membentak kedua-duanya, dan ucapkanlah kepada kedua-duanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua-duanya, maksudnya rendahkan dalam segi perkataan. Jangan yang namanya meninggikan suara ikam. Kuitan sudah pandir lemah lembut misalnya, nakai ikam jangan nangkaya itu, pakai gitu jangan lah. Tidak diperkenankan kan. Itu amonnya kuitan nang sama kerasnya bantam tuh mana nang apa bang, ikam ni wani-wani lo naku aku ni kuitan ikam tuh lah. Ayo jangan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, sayangilah kedua-duanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dari kecil sampai ikam dewasa, orang tua ikam itu tidak berhenti-hentinya mendidik ikam sampean. Lah, jangan sekali-kali yang namanya mengucapkan atau upin tadi. Nah, ini yang dikatakan Bapak bacakan tadi yang dalilnya. Nah, menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua, itu dalilnya perintah hormat kepada kedua orang tua. Sudah Bapak bacakan tadi. Hormat dan patuh terhadap kedua orang tua merupakan kewajiban kedua setelah beribadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib yang kedua. Ditekankan sidin. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini dijelaskan
Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatan yang dilakukannya. Karena restu Allah disebabkan restu orang tua. Nah, makanya bila hendak kemana-mana itu pamitan dulu orang tua. Terus, apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan suatu seperti mencari ilmu, bepadah, bujur-bujur, mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ridallahi fir ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya rida Allah terletak pada rida orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Sebelum itu, Bapak ingin menampilkan video yang kalian simak. Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Kemungkinan ada 3 kelompok, bisa cukup insya Allah. Nah, tapi simak dulu video yang Bapak berikan inilah. Ini video yang Bapak berikan kepada kalian. Tolong disimak. Nanti di dalam tugas kalian ada mengenai ini. Untuk itu kalian simak betul-betul, analisis ntar video yang Bapak berikan ini. Selamat menyaksikan. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat dilahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas dan soleh, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Maka sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Jika ini kita lakukan, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah hidup yang penuh dengan manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, penuh kesabaran, dan penuh ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur.
Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat. Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai harganya. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Beberapa di antaranya dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Serta yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seorang anak. Perilaku mulia yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan guru dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Serta yang keempat, salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Oke, terima kasih Bapak ucapan kepada kalian yang telah menyimak video yang Bapak berikan. Berikan contoh satu saja bagaimana cara kalian untuk berbakti kepada orang tua. Silakan. Tidak melanggar perintahnya. Tidak melanggar perintahnya. Setelah itu kalian Bapak bagi 3 kelompok. Silakan yang cewek bagi 2 kelompok, yang cowok 1 kelompok. Silakan. Duduknya. Nah, ini lihat yang Bapak minta. Kalian Bapak minta mengerjakan tugas ini secara berkelompok. Memilih 1 ayat Al-Quran atau hadis yang berhubungan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang kedua, analisis hadisnya yang tersebut dan kaitkan dengan ajaran Islam tentang akhlak kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, Bapak minta artikel atau presentasi kalian ke depan setelah kalian dapat yang kalian cari hadis itu. Bapak pilih dulu kelompoknya ya.
Kelompok 1 untuk ya, kelompok 2 di belakang. Kelompok 3 ya, para laki-laki. Oke. Ya, silakan. Sudah selesai diskusinya? Gimana? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2 selesai? Yang ketiga? Selesai. Oke, sip. Bapak minta kalian presentasikan ke depan. Bapak minta dari kelompok 3 dulu untuk presentasikan. Ya, bisa kalian perhatikan kawan-kawan kalian di depan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota, yang saya sendiri bernama Muhammad Jelani dan sebelah saya Rizky Maulana Di sini kami akan mempresentasikan dalam kehidupan modern. Nilai hormat dan patuh kepada orang tua serta guru seringkali terabaikan akibat perkembangan teknologi dan perbuatan sosial. Banyak anak yang lebih suka dengan gawai mereka dibandingkan berkomunikasi dengan orang tua. Bahkan ada yang berani membantah atau memperlakukan orang tua dengan tidak hormat. Demikian pula dengan guru. Banyak murid yang kurang menghargai ilmu dan peran pendidikan dalam kehidupan mereka. Islam mengajarkan bahwa menghormati orang tua dan guru bukan hanya sekedar tradisi, tapi juga bentuk ibadah yang bernilai tinggi. Dalam era digital saat ini, cara menghormati orang tua bisa diwujudkan dengan tetap menjaga komunikasi yang baik, mendengarkan nasihat mereka, serta membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan guru, sikap hormat dapat ditunjukkan dengan mendengarkan pelajaran dengan baik, bertanya dengan sopan, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan nama baik guru di sekolah. Kesimpulannya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah ajaran utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan modern. Sikap ini tidak hanya mendatangkan keberkahan dalam hidup, tapi juga membentuk karakter yang mulia dan beradab. Dengan praktikkan nilai-nilai ini, seorang akan lebih mudah meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Iya, terima kasih. Cukup Itu yang sekian. presentasikan, tepuk tangan dulu. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah menunaikan tugas kalian yang Bapak minta. Maka kita sampai di penghujung acara. Bapak tanya dulu, kalian sebelum kita beranjak istirahat atau pulang, Bapak ingin tanya dulu, kalian ada yang tidak paham nggak dalam bab atau pelajaran pada hari ini? Paham semua? Ngerti semua? Tutup. Bapak minta ice breaking dulu satu kali sebelum mau tutup. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, yang keempat, yang kelima. Oke, terima kasih. Bapak tutup. Sebelum Bapak tutup hari ini, baca doa dulu. Berdoa, bahwa mintakan kepada anak kita Jailani untuk memimpin doa. Bapak persilakan.
Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sampai sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.